Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita semua sudah di usia berapa? Sudah di usia 50 tahun semua atau ada yang 49 ya? Gimana nih? Belum. Masih 35. Oh, ada 35. Udah kembali kan? Hah? Pantesan deh gak rilis keneh tekang tarnama ya kan gitu. Amin. Calon mantunya itu. Pak Boy nggak ada nggak seru nih? Hah? Nggak ada dia? Iya. Calon Oke. mantunya yang 35. 35. Oke, tambah 15 jadi 50. Rata-rata kita ini antara 48, 49, 50, 51, 52. Sampai Ya kan? 51. Nah, kita akan bahas sedikit tentang getting 50 itu kayak apa sih gitu ya. Kan ada istilah tuh ya. Life begins at berapa? 40. No, life begins at 50, Mas Bro. Not 40, oke? Hah? Setuju ya? 50. Yes, life begins at 50. Ya, oke. Life begins at 50, bukan at 40. Gue nggak terima kalau ada orang yang bilang at 40. Why? Because my life is now already 50. Ya kan gitu. Jadi telat kalau misalnya kita mengatakan 40 tahun. So for us now, life begins at 50. Lalu ketika kita begins at 50 itu, konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya adalah kita mempunyai hal-hal yang kita ini kan sebetulnya ada yang sudah dilakukan, ya kan, benar ya? Selama ini sudah kita lakukan, kemudian ada juga hal-hal yang kita selama ini belum lakukan. Gitu. Nah, bahwa manusia itu semuanya mempunyai penyesalan. Setiap orang punya penyesalan, gitu ya. Dan di Quran dijelaskan bahwa manusia itu bersifat terburu-buru, bersifat ceroboh dan sebagainya, gitu. Jadi tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah menyesal gitu. Nah, di usia 50 tahun ini pun juga sama. Ada penyesalan-penyesalan. Saya punya banyak penyesalan gitu ya. Kenapa saya tidak melakukan sesuatu atau kenapa saya melakukan sesuatu pada saat itu gitu. Nah, intinya adalah ketika kita menyadari bahwa life begins at 50, not anymore at 40, kita tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu ya udah history aja. Ya Allah maafkan saya udah keliru, atau ya Allah terima kasih saya udah menjalani hal-hal yang seperti itu di masa lalu. So, hidup kita nggak terlalu berat. Kenapa? Karena ketika kita merasa menyesal belum melakukan sesuatu, atau ketika kita menyesal karena sudah melakukan sesuatu, kita nyantai aja. Kenapa? Karena seluruhnya kehidupan kita itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan termasuk yang jahat tuh. Kalau misalnya kita punya teman yang jahat gitu, kemudian kita melihat dia orang buruk, sebenarnya kita yang jadi yang buruk. Kenapa demikian? Karena buruknya seseorang itu adalah bagian dari takdir Allah. Maka ketika orang buruk itu ada di sekitar kita, maka yang muncul dalam diri kita apa? Bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya, bukan aku yang jadi buruk, kira-kira demikian ya. Nah, kemudian kalau memasuki usia 50 tahun ini, celebration atau bukan? Menurut Anda 50 tahun itu celebration bukan? Bukan. Bersyukur. Bersyukur, keren. Apalagi bersyukur, apalagi? Sedih. Sedih banget ya kan gitu. Kenapa sedih? Kan banyak orang mengatakan usia 50 tahun ini adalah usia emas gitu, the golden age, kan? Makanya kita banyak celebration tuh. Tapi kalau kita lihat ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sebetulnya itu ada top 10 fears. Saya nggak tahu berapa orang yang punya top 10 fears ini atau berapa orang yang justru tidak. Orang yang paling mengenai hidupnya itu kan ketika dia tidak merasa khawatir tentang sesuatu ya. Walaupun banyak uang, kalau punya fears ini hidupnya jadi tidak tenang. Nah, saya mengambil data dari Caregiver Home Instant Senior Care ya. Saya tidak akan bahas satu persatu karena ini adalah sesuatu yang sifatnya pribadi banget. Mungkin ada orang-orang yang mengalami 1, 2, 3 dan yang lainnya tidak, atau ada 10-10-nya gitu. Tapi pertanyaan saya, dari top 10 fears itu pada orang-orang yang sudah lanjut usia, bukan lanjut usia, menjelang lanjut usia. Nomor berapa sih yang menurut teman-teman itu yang menjadi paling topnya gitu? Nomor 2, oke, declining health itu banyak banget. Yes, apa lagi? Nomor 8. Nomor 8, oke. Barusan yang jawab nomor 8, solusinya apa? Nomor 8 ini adalah poligami, oke? Sekarang kalau sosialisasi dong. Poligami berat banget. Solusinya ukis. Solusinya ikut ukis.
Jadi nggak lonely. Yes. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, itu adalah Nomor data 2. penelitian. Siapa yang menyebutkan nomor 2? Nomor 2 ini tadi adalah ranking kedua dari top 10-nya. Ini studi tahun 2011 ya. Kemudian semua top 10 fears ini masih berlaku sampai bulan Desember tahun 2019. Pada bulan Januari 2020, apa yang menjadi ketakutan utama manusia? Oke, nah, mari kita lihat. Ini studinya saya modifikasi sedikit dari supaya lebih relevan dengan kondisi kita. Ini saya ambil dari Inventor ya. Nah, Anda lihat di sini teman-teman semua, dominan fear itu sudah bukan lagi yang 10 ini, tapi apa? Mari kita coba lihat. Yang pertama adalah betul Mas di sini ada yang takut mati atau enggak di sini? Tidak menjadi yang utama, betul ya? Tapi sekarang manusia sudah mulai takut mati gitu. Dan apa yang menjadi beban pikiran manusia? Mereka tidak siap untuk mati. Padahal dalam Islam Allah sudah mengatakan kan, kalau kematian seseorang itu sudah ditentukan, maka tidak akan mungkin mengajukan atau mengundurkannya, kan gitu. Lalu kita lihat ini ada yang menarik nih. Kenapa kok orang takut mati? Ada kaitan dengan 3 aspek ini. Yang coba perhatikan, social distancing, moral vigilance, dan social distrust. Ini penyebabnya apa nih? COVID kan? COVID, teman-teman semua. Kita nggak pengen ngomong COVID atau kita nggak pengen pikiran itu tetap penuh oleh COVID. Tapi ternyata alam bawah sadar kita merekam tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu ini adalah yang merupakan top 10 fears-nya sekarang sudah dihabisi oleh apa? Takut kematian oleh apa? Oleh sesuatu yang menyebabkan mereka harus melakukan social distancing, yang menyebabkan mereka takut diperlakukan buruk oleh orang lain dan akhirnya terjadi social distrust. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih besar lagi apa? Yang kedua adalah fear of economic katanya, berdasarkan riset ini. Apa yang terjadi sekarang? Nah, nggak tahu nih bapak-bapak di sini kan orang-orang udah jago-jago, udah kaya-kaya, mungkin nggak takut nih. Tapi kebanyakan manusia sekarang di seluruh dunia secara global takut karena apa? Karena ada kemungkinan layoff. Oh, dan nggak ada layoff, tapi ada kemungkinan salary cut di situ. Lalu di sana yang ini yang paling banyak nih, yang nomor 3 nih, run out of saving. Ya, banyak orang yang sudah bekerja puluhan tahun sampai usia 50, 55 itu rencananya nanti pensiun, kemudian pada saat pensiun sudah punya banyak tabungan. Nah, gara-gara kondisi ini, tabungan mereka dipakai banyak sekali. Oke, saya lah contohnya misalnya, nggak bisa dapat penghasilan nih, karena apa? Karena bisnis saya mati di sini. Maka kebanyakan orang ini sekarang mengalami hal ini. Dan itulah yang menyebabkan jenis ketakutan yang kedua, yaitu ketakutan dari aspek ekonomi. Kemudian yang ketiga ada lagi ketakutan dalam aspek apa? Self-actualization di sini. Kalau ini mungkin kita masih bersifat ego, ya. Ini sudah lebih dalam lagi. Nanti bagiannya Pak Lo lah yang menjelaskan lebih lanjut ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa yang mendominasi kita, pikiran alam bawah sadar kita. Walaupun kita bilang, COVID ini atau misalnya wabah ini tidak berpengaruh pada hidup saya. Tapi alam bawah sadar kita merekam yang dua ini terutama. Fear of death dan fear of economy. Kita takut terinfeksi, kita takut kemudian tidak mendapatkan penghasilan, sehingga kita takut tidak bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang kita jadi penanggung jawabnya. Bagi perempuan berbeda nggak? Mungkin berbeda. Saya nggak tahu secara detail studinya ada nggak bagi perempuan tingkat fear-nya itu seperti apa. Mungkin sama, tapi bisa jadi fear-nya berbeda. Kalau cowok, fear of economy itu sangat dominan, khususnya bagi mereka yang jadi yang menghasilkan nafkah buat keluarga. Ketika kemampuan dia menghasilkan nafkah itu berkurang, maka harga diri dia itu di mata istrinya itu menjadi berkurang, ya. Nah, lalu ketika kita berhadapan dengan fear ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jaga? Ada 3 aspek yang menurut keyakinan saya harus kita jaga benar-benar. Apa saja? Yang pertama adalah